Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 30 Agustus 2020 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan A. Kebaktian onset di gereja pukul 7 untuk wilayah Betsaida dan Efrata, pukul 9 untuk wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. B. Kebaktian online mulai pukul 5 sore via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 3 September 2020 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. 3. Masa pensiun koster gereja. Bapak Sutomo memasuki masa pensiun sebagai koster gereja per 1 September 2020. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Dan untuk selanjutnya, koster gereja akan digantikan oleh Bapak Sigit Doyo Pamungkas. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Mulia, Mulia Namanya PKJ 2.
dalam Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara-saudara. Saudara, mari kita mensyukuri rencana dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui Yeremia pasal 29 ayat 11 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cara Tuhan yang unik mengasihi kami, menolong kami dan mendampingi kami, sehingga suatu saat ini ya Tuhan kami terus hidup dengan tentram, dengan senang,
dan kuat di dalam segala sesuatu. Tetapi kami mengakui juga ya Tuhan, kami belumlah dengan sempurna menjalani kehidupan kami hari demi hari. Masih banyak dosa dan pelanggaran yang sering kali kami katakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, supaya kami semakin merasakan cinta kasih, penyertaan, dan kekuatan Tuhan, perkenankanlah secara pribadi ya Tuhan, kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Ibrani pasal 10 ayat 23 demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mampukan kami setia kepadamu ya Tuhan, setia dalam segala sesuatu, sehingga kami mendapatkan keberhasilan menemukan kehendak Tuhan dan melakukannya, dan membuat kami rukun, kuat, dan bahagia. Berkati bimbing kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24 demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus melihat Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, saat itu pekerjaan seorang nelayan merupakan sebuah pekerjaan yang kurang begitu menjanjikan. Karena seorang nelayan kadangkala mendapatkan tangkapan yang luar biasa besar, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi saudara, seorang nelayan pun juga seringkali mendapatkan tangkapan ikan yang sedikit. Bahkan ada saatnya seorang nelayan tidak mendapatkan hasil apa-apa dari pekerjaannya, dari dia melaut semalam suntuk. Sehingga Bapak Ibu, banyak nelayan yang pada waktu itu mengalami keadaan hidup yang menderita dan kekurangan. Saudara kasih Tuhan, Petrus dan murid Tuhan Yesus juga bekerja sebagai seorang nelayan. Mereka pun juga mendapatkan apa yang juga dialami dan didapatkan oleh nelayan-nelayan yang lain. Kadangkala kehidupan mereka di dalam penderitaan dan kekurangan. Saudara, rupanya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mengikut Tuhan Yesus, ada sebuah harapan besar yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan. Mereka ingin mengubah hidup dari yang kadangkala merasakan penderitaan, dari yang kadangkala mengalami kekurangan, hidup berubah menjadi sebuah kehidupan yang tidak pernah mengalami penderitaan. Bahagia terus dan terus bahagia, tidak pernah mengalami kesusahan dan kekurangan. Sehingga saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya atau seorang Mesias harus menderita, mati di kayu salib, dan pada yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati, maka Petrus bereaksi dengan tegas dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saudara, rupanya Petrus tidak setuju dengan pemikiran Allah, dengan pemikiran Kristus. Seorang Mesias juga harus mengalami penderitaan. Di benak Petrus, di pemikiran Petrus, seorang Mesias harus tidak menderita.
Saudara, ketika mendapatkan reaksi atau jawaban yang tegas dari Petrus, maka Tuhan menegur dengan keras dengan ucapan demikian, "Enyahlah iblis, engkau suatu persandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Petrus belum menyesuaikan pemikirannya dengan pemikiran Allah. Petrus masih mengutamakan pemikirannya. Petrus masih mengutamakan keinginannya, sehingga tidak setuju Mesias atau dirinya harus menderita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari tentu juga kita pernah mengalami seperti Petrus. Pemikiran kita, rencana kita, keinginan kita berbeda dengan pemikiran, rencana, dan kehendak Allah. Bapak Ibu, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyelami, supaya kita bisa menerima, supaya kita bisa menikmati pemikiran Kristus dan kehendak Kristus dalam kehidupan kita itu? Saudara, dengan tegas saya tadi mengatakan ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menyelami pemikiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Tuhan menegaskan kita harus menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri berarti menyadari seringkali ada perbedaan pemikiran, perbedaan rencana, perbedaan keinginan antara kita dan Allah, kita dan Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita menyadari ada perbedaan pemikiran, rencana, dan keinginan kita dengan Tuhan, maka yang pertama, saudara, janganlah kita memaksakan pemikiran kita, memaksakan rencana-rencana kita, memaksakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan atau untuk direstui oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, mari kita belajar menyangkal diri, mengatakan tidak kepada apa yang kita inginkan, terutama tidak kepada keinginan, pemikiran, rencana kita yang bertentangan dengan keinginan, rencana, dan kehendak Tuhan. Kemudian saudara, mari kita mengarahkan kehidupan kita bukan kepada diri kita, tetapi mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang pertama, menyangkal diri. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan mengatakan memikul salib. Saudara, memikul salib berarti menyadari bahwa setiap orang mempunyai salibnya masing-masing. Setiap orang mempunyai beban dan penderitaan hidupnya masing-masing. Semuanya mengalami, semuanya memiliki beban dan penderitaan masing-masing. Sehingga saudara, ketika kita diperintah Tuhan untuk memikul salib, artinya mari kita mencoba belajar dan terus belajar untuk menerima dan terus-menerus memikul salib itu, memikul beban kehidupan kita itu dengan sukacita. Siap menjalani, siap menghadapi dengan berani, dengan semangat setiap pergumulan dan penderitaan kehidupan kita hari lepas hari, memikul salibnya. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengatakan mengikut Yesus atau mengikut Tuhan. Artinya saudara, mari kita belajar menyukai, mendalami, dan berperilaku kata, perbuatan, dan karya kita seperti kehendak dan keinginan Kristus dalam kehidupan kita hari demi hari. Mengikut Kristus artinya berjalan, melangkah, hidup seperti Kristus berjalan, melangkah, dan hidup. Dengan pantang menyerah,
mari kita menjalani kehidupan kita dengan setia. Mari kita menyelesaikan pergumulan-pergumulan kehidupan kita dengan baik sampai kita mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupan kita masing-masing. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita mampu menyelami pemikiran Kristus, menyelami pemikiran Tuhan, dan ketika kita sudah mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, hasilnya apa, saudara? Yang pertama hasilnya adalah kita akan mengalami hidup yang bahagia. Bahagia artinya mampu menerima kenyataan-kenyataan hidup kita. Walaupun kadangkala kenyataan hidup kita itu tidak sesuai dengan harapan, tapi kita mampu menerimanya dengan baik. Kemudian saudara, bahagia dalam arti kita mampu hidup dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah, sehingga tidak ada beban dosa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa penyesalan di dalam hati kita, sehingga kita terbebas dan mengalami hidup yang bahagia. Kemudian yang kedua, hasilnya adalah kita bisa rukun. Rukun dalam arti kita dapat bergaul dan bekerja sama dengan siapapun. Rukun dalam arti kita bisa hidup damai dan saling menerima dengan siapapun. Bapak Ibu, mari kita mencoba membayangkan kalau kepada semua orang yang kita jumpai kita bisa bergaul dan bekerja sama. Kepada siapapun dalam kehidupan kita, kita saling menerima, saling mengampuni, maka kehidupan kita akan rukun, bahagia. Sehingga yang ketiga, kita akan mengalami kehidupan yang kuat. Artinya mampu menanggung, mampu menjalani, mampu menghadapi kehidupan kita dengan suka duka di sana, dengan bahagia cerita di sana dengan baik. Sehingga Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari kita menyelami pemikiran Tuhan, mencoba mengerti, mencoba menerima pemikiran Tuhan. Niscaya kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian, mengalami kerukunan dari hari ke hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya berdoa ya Tuhan, supaya keadaan kami semakin membaik. Virus corona boleh hilang dari kehidupan kami, sehingga kami semakin mampu menjalani kehidupan dengan normal kembali. Kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, bekerja,
beribadah, sekolah, kuliah dengan baik. Berkati dokter dan para medis yang sampai saat ini ya Tuhan, mereka berjuang untuk menolong, merawat yang sakit, khususnya penderita corona. Berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan, supaya kebijakan-kebijakan, langkah-langkah boleh membuat keadaan kami semakin membaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk vaksin, biarlah boleh dengan baik diuji cobakan dan sungguh-sungguh mampu membuat imun semua manusia kuat dan tidak kena penyakit corona. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap merasakan cinta kasih-Mu, rezeki, berkat, pendampingan-Mu, sehingga kami boleh semakin merasakan kebahagiaan hidup tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami, orang tua yang bekerja, biarlah tetap merasakan rezeki dari Tuhan. Biarlah anak-anak yang sekolah, khususnya yang belajar jarak jauh via online, boleh belajar dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja Tuhan GKI Gondomono ini, biarlah masih semangat, para aktivis boleh melayani dengan kreatif, sehingga pelayanan Tuhan melalui gereja GKI Gondomono ini semakin memberkati setiap orang yang Tuhan percayakan untuk berbakti dan beribadah di gereja-Mu GKI Gondomono itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi yang sakit, bagi yang mempunyai pergumulan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah sakit penyakit dan pergumulan mereka, sehingga mereka boleh kuat menemukan jalan Tuhan yang baik, dan mereka juga boleh disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan pribadi kami. Biarlah harapan kami boleh tercapai, dan kami pun senantiasa boleh menemukan kehendak Tuhan, senantiasa berjalan sesuai dengan rencana dan pemikiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita akan berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita
membawa persembahan dalam doa. Allah yang Maha Pemurah, terima kasih atas berkat-Mu persembahan kami ini, dan berikanlah kasih karunia-Mu kepada kami agar kami juga rela mempersembahkan diri kami kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Setelah kebagian usai, marilah kita bersetia berjalan dalam rencana dan pemerintahan Tuhan, dan terus jadi berkat bagi sesama kita di dalam perkataan, perbuatan, dan kehidupan kita hari demi hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.